Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh sahabatnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala pula, dan seluruh umatnya, dan kita semuanya mengharapkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Dalam kuliah yang perdana ini, Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan sampaikan hal-hal yang utama, yang mendasar, yang akan membingkai kita semuanya dalam pemahaman kita semuanya terkait dengan bimbingan bahasa Arab Al-Quran atau bimbara ini, sehingga akan memudahkan kita semuanya untuk mengetahui arah dan tujuan mengikuti bimbara ini. Maka hal-hal yang utama dan yang urgen, yang mendasar yang akan saya sampaikan adalah yang pertama terkait dengan kurikulum dan modul. Pertama terkait dengan kurikulum dan modul. Jadi dalam bimbara ini kurikulum yang dipakai adalah sebagai pokok pembelajarannya adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi modul atau pokok pembelajarannya adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi nanti kita akan banyak interaksi dengan Al-Quran. Dan modulnya sudah saya siapkan, materinya sudah saya siapkan, dan seluruhnya adalah dari Al-Quran. Sehingga kita akan banyak sekali dan bahkan di dalam belajarnya interaksi langsung dengan Al-Quran, dan kita akan banyak membuka lembar-lembar Al-Quran. Meskipun di modul itu sudah saya tuliskan atau kita lampirkan ayat-ayat yang kita pelajari. Modul bimbara juga sudah saya tulis, jadi nanti akan saya sampaikan kepada peserta yang berkenan untuk memiliki, dan gratis ya, tapi bukan berupa buku, saya akan sampaikan berupa file dan bisa nanti di print out, bisa diperbanyak secara mandiri. Itu terkait dengan modul dan kurikulum ya. Yang kedua terkait dengan peserta. Jadi peserta ini harus mendaftar. Jadi peserta harus mendaftar dan bisa membuka Facebook Trimulyono LC, Facebook Trimulyono LC. Nanti di sana ada cara mendaftarnya dan langsung akan menjadi peserta di grup WA. Ya, peserta di grup WA bimbingan bahasa Arab Al-Quran Ramadan 1442 Hijriah. Nah, jadi silahkan mendaftar di sana dan nanti akan masuk ke grup WA, karena materinya juga akan saya sampaikan di WA ataupun melalui YouTube yang saya buat ataupun melalui rekaman. Nah, kemudian kegiatan bimbingan akan dimulai dari materi yang awal, materi yang mudah, materi yang mendasar yang bisa diikuti oleh siapapun, latar belakang pendidikannya, profesinya, ya, kemudian ya usianya juga bisa mengikuti insya Allah. Nah, kesuksesan belajar tentunya sangat dipengaruhi oleh peserta yang aktif, yang sabar, yang tekun dan tawadhu. Jadi bisa jadi Bapak Ibu peserta sudah pernah belajar bahasa Arab sehingga pengetahuannya sudah jauh. Nah, bimbara ini ada syaratnya adalah kita harus tawadhu, harus rendah hati meskipun sudah pernah belajar bahasa Arab dengan kualitas yang tinggi. Yang kedua itu, yang ketiga adalah sistem belajarnya atau pembelajarannya atau bimbingannya. Materi akan saya sampaikan di grup WA, juga di YouTube, ya, juga di Facebook, ya, serta di media sosial yang lainnya yang mudah diakses. Jadi bagaimana caranya agar bisa dipahami, ya, bisa diikuti, ya, bagaimana biar mudah dan bisa diakses oleh peserta. Materi nanti akan saya sampaikan dalam 2 waktu, pagi dan sore atau petang hari. Ya, pagi mungkin selepas sholat subuh, ya, sehingga kita tidak tidur lagi, ya, atau sore hari menjelang berbuka. Nah, peserta bisa menyimak mengikuti materi yang saya sampaikan kapan saja, tidak harus pagi atau petang tersebut. Bisa siang atau bisa malam, silahkan kapan saja bisa melihat YouTube-nya atau bisa mendengarkan rekaman. Jadi tidak harus saat itu harus
memantau ya, apa namanya, ya duduk di situ, tidak. Tapi bisa dilihat, bisa dipelajari di waktu-waktu yang longgar. Nah, kemudian juga yang belum jelas bisa bertanya di kolom komentar atau di apa namanya, di kolom tanya jawab atau di WhatsApp bisa silahkan nanti bisa bertanya langsung. Juga tidak ada sistem drop out, tidak ada sistem tidak naik ya, semuanya naik insya Allah ya. Tidak ada sistem gugur ya, semuanya mengikuti sampai sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita akan melakukan bimbingan ini. Kemudian biaya belajar, ini yang keempat. Biaya belajar gratis sampai kapanpun tidak dipungut biaya. File atau modul yang saya berikan itu juga gratis, silahkan saja dimiliki, hanya tidak diperbanyak atau dijual belikan ya oleh siapapun. Mohon untuk tidak dijual belikan, tapi itu adalah untuk belajar. Nah, kemudian materi, ini materi yang pertama adalah materi terkait dengan mengenal unsur kata dalam bahasa Arab, kemudian nanti yang kedua adalah fokus ke huruf, yang ketiga isim, yang keempat fiil, yang kelima adalah membakar, yaitu membaca kamus Arab. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam ini mengetahui harokat akhir kata dan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya di dalam sebuah kalimat, dalam sebuah ayat, dalam sebuah kata. Yang terakhir menerjemah. Nah, insya Allah ini materi yang akan kita lalui secara berurutan insya Allah. Jadi kenaikan kelas adalah sesuai dengan ketekunan dan kedisiplinan kita mengikuti. Apa saja yang bisa kita dapatkan setelah mengikuti bimbingan ini atau saat kita mengikuti bimbingan ini? Yang pertama paling tidak adalah bacaan Al-Quran kita semakin baik, kualitasnya semakin baik. Karena nanti materi-materinya juga akan disampaikan berupa ayat-ayat ataupun latihannya adalah langsung dari Al-Quran ya, dan kita bacakan ayat-ayatnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid dengan maksimal ya, dengan semaksimal mungkin, sehingga kita bisa saling memperbaiki bacaan atau tilawah kita ya, tahsin kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita akan semakin banyak interaksi dengan Al-Quran karena memang materi ini adalah pokok pembelajarannya Al-Quran, latihannya dari Al-Quran. Kita akan banyak membolak-balik halaman Al-Quran. Meskipun sekali lagi modulnya juga sudah saya berikan ayat-ayat Al-Quran di sana. Yang ketiga, kita tentunya akan semakin mengetahui makna-makna ya, baik itu huruf ataupun isim ataupun fi'il di dalam Al-Quran. Ya, kata-kata di dalam Al-Quran. Itu otomatis ya, karena kita akan semakin banyak interaksi dan mengenal huruf-huruf tersebut, kata-kata tersebut sehingga kita secara otomatis akan menghafal. Juga mengetahui makna ayat ya. Yang terakhir tentunya kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa melalui sebuah terjemahan ya, melalui sebuah apa namanya perantara, tapi kita membaca Al-Qur'an bisa langsung memahaminya meskipun baru sedikit insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, nanti di YouTube ataupun di apa namanya di video saya akan menyampaikan materi tidak lama-lama ya, mungkin 10 sampai 15 menit agar kita tidak bosan ya, 10 sampai 15 menit agar tidak bosan, dan mudah-mudahan kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami ayat-ayatnya, memahami kitab sucinya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di pertemuan perdana ini akan saya sampaikan materi yang mendasar ya, materi pertama ya. Ini sebagai bentuk matrikulasi kita semuanya ya. Bahwasanya perlu diketahui bersama, ini materi pertama dalam kuliah perdana ini. Perlu diketahui oleh peserta bahwasanya unsur kata dalam bahasa Arab hanya ada 3. Unsur kata dalam bahasa Arab hanya ada 3 unsur saja. Nah, kitab suci Al-Quran yang 30 juzuk, yang sekian apa namanya ratus surat, kemudian sekian ribu ya kalimat ya, dan kata-kata di sana, kemudian juga kitab-kitab para ulama yang tebal yang tertulis dalam bahasa Arab berjilid-jilid jumlahnya, itu semuanya hanya tersusun dari 3 unsur kata ini ya. Jadi tersusun dari 3 unsur kata ini, ataupun majalah-majalah yang tertulis dalam bahasa Arab
semuanya hanya tersusun dari 3 unsur ini saja. Ya, sampai kapanpun. Jadi ini simple, mudah, namun kita akan asyik di dalam mempelajarinya. Jadi unsur kata dalam bahasa Arab hanya ada 3 saja. Nah, apa 3 unsur kata itu? Nah, ada 3 unsur kata. Unsur yang pertama bernama huruf. Jadi namanya huruf, ya, yaitu huruf, ya, unsur kata yang sudah memiliki arti tersendiri, ya. Ini sebagai penjelas unsur kata yang 2 nantinya. Jadi huruf ini nama saja, namanya huruf, akan tapi bukan huruf hijaiyah, bukan abatasa, ya, atau jim atau ha, itu bukan, tapi huruf yang sudah punya makna. Kalau alif, ba, ta kan belum punya makna. Tapi ini adalah huruf bermakna. Ya, huruf yang sudah memiliki makna. Ya, itu yang pertama. Jadi unsur yang pertama dinamakan dengan apa tadi? Huruf bermakna. Nah, unsur yang kedua disebut dengan isim. Isim ini nama. Makna dari isim adalah nama. Jadi isim ini adalah nama, benda, kemudian sifat. Jadi unsur dalam bahasa Arab yang kedua disebut dengan isim. Ini adalah kata yang sudah menunjukkan arti, yang sudah memiliki arti, dan kita bisa langsung memahami makna tersebut. Ya, kursiyun, ya, kemudian apalagi misalnya kitabun, ya itu sudah tahu maknanya. Ya, buku atau kursi. Kemudian unsur yang ketiga namanya fi'il. Namanya fi'il. Ini namanya fi'il. Fi'il ini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan tertentu. Nah, inilah ilmu yang mendasar, ilmu yang utama yang harus difahami oleh peserta semuanya. Bahwasanya dalam bahasa Arab, Al-Quran dalam bahasa Arab hanya terdiri dari 3 unsur kata ini saja, yaitu huruf bermakna, ya, isim, dan fi'il. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyanya huruf, hanya isim, ya, na'budu fi'il, wa iyyaka, wanya huruf, iya huruf, ka isim, nasta'inu fi'il. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyanya huruf, kanya isim, na'budu fi'il, wa iyyaka, wanya huruf, iya huruf, ka isim, nasta'in fi'il. Jadi ini contoh yang konkret. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui saat membaca Al-Quran, ya. Kalau terkait dengan artinya, insya Allah nanti akan berlanjut, ya kan, ya, pelan-pelan. Tapi bagaimana kita bisa mendeteksi, bisa mengetahui saat membaca Al-Quran, ini hurufnya, ini isimnya, ini fi'ilnya, begitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Kalau Ustadz kan sudah bisa membedakan ini isim, ini fi'il, ini huruf. Kalau kami yang baru mau belajar ini bagaimana? Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang, ya, kita akan fokus kepada huruf. Materi kita adalah tentang huruf dan akan kita kuasai huruf sehingga ketika kita membaca Al-Quran akan tahu ini adalah huruf. Ya, ini adalah huruf. Sekaligus kita akan mengetahui maknanya setiap huruf-huruf yang akan kita pelajari. Jadi insya Allah pertemuan kita di perdana ini cukup sampai di sini, dan untuk selanjutnya adalah silahkan mendaftar bagi yang belum. Kemudian juga akan kita fokus di materi huruf bermakna, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap Al-Quran melalui bahasa Arab. Kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.